Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran Mardika dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 1417002. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul klasifikasi nasabah untuk peminjaman uang pada koperasi Wahyu Harta Sejahtera dengan menggunakan metode naive Bayes yang akan diajukan sebagai ulasan penyusunan skripsi. Proposal skripsi saya dilatar belakangi oleh suatu perusahaan yang bergerak di bidang koperasi simpan pinjam pada PT Wahyu Harta Sejahtera, di mana untuk menentukan nasabah layak pinjam menggunakan konsep 5C. Konsep ini merupakan suatu kondisional nasabah yang sudah diterapkan untuk menyeleksi nasabah layak pinjam. Akan tetapi konsep ini belum maksimal untuk menentukan nasabah layak pinjam, dikarenakan memiliki permasalahan kredit macet 50% dari 100 data. Maka dari permasalahan tersebut, gagasan ide yang diajukan yaitu menggunakan algoritma klasifikasi dengan metode naive Bayes, di mana metode ini menggunakan teknik data mining. Maka dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah yang diperoleh yaitu bagaimana mengklasifikasi nasabah untuk meminjam uang pada koperasi dengan metode naive Bayes. Batasan masalahnya yaitu satu, penelitian ini dilakukan pada koperasi PT Wahyu Harta Sejahtera. Yang kedua, klasifikasi nasabah diterima atau tidaknya ajuan pinjaman dalam jumlah uang yang disanggupkan dari kapasitas nasabahnya. Yang ketiga, total data nasabah pada penelitian ini yaitu 100 data nasabah. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah mengklasifikasi nasabah dengan menggunakan metode naive Bayes agar dapat meminimalisir nasabah yang memiliki kredit macet serta dapat mengklasifikasi nasabah dengan menggunakan metode naive Bayes untuk membantu staf merekomendasi nasabah layak pinjam. Berikut tinjauan pustaka yang melandasi proposal skripsi saya. Berikut metodologi penelitiannya. Terdapat 6 langkah untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, analisis permasalahan. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada perusahaan koperasi simpan pinjam. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data nasabah pada PT Wahyu Harta Sejahtera yang terdapat 100 data nasabah, di mana 50% data tersebut merupakan data nasabah kredit macet. Yang ketiga, preprocessing data, yaitu untuk meminimalisir varian dari beberapa informasi yang telah didapatkan dan mempersiapkan untuk proses klasifikasi. Yang keempat, pelatihan. Proses ini menggunakan metode naive Bayes. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian statistik yang digunakan untuk memprediksi keanggotaan dari suatu kelas. Ini yang terakhir, yang kelima, pengujian. Menguji sistem klasifikasi nasabah, seberapa baik sistem dalam mengklasifikasi nasabah layak pinjam. Ini yang terakhir, hasil analisis. Yang hasil analisis ini itu untuk tahapan mempresentasikan hasil data klasifikasi. Untuk selanjutnya ini pengumpulan data. Sebagai contoh, untuk mengklasifikasi nasabah terdapat 10 data nasabah yang terdiri dari 6 macet dan 4 lancar, yang tertera di tabel di bawah ini nih, yang di sebelah kanan nih, collectibility. Next. Pada slide preprocessing data, setelah data didapatkan lalu masuk ke dalam tahap ini,
tahap yang pertama yaitu data cleaning. Nah, data cleaning itu untuk menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten. Selanjutnya, tahap kedua itu data integration. Untuk proses ini untuk mengkombinasi beberapa sumber data ke database. Nah, tahap yang ketiga itu data selection. Nah, data selection ini digunakan untuk proses data mining. Terus data yang keempat itu data transformation. Ini proses ini untuk mentransformasi data dan konsolidasikan data. Nah, berikut tabel dari data cleaning. Setelah itu data ditransformasi ke dalam bilangan diskrit yang tertera pada tabel di sisi paling kanan. Pada slide ini, itu slide pelatihan, yaitu merupakan proses pelatihan menggunakan metode naive Bayes. Algoritma ini memiliki persamaan. Persamaannya itu PH himpunannya X terus sama dengan PH dengan himpunan X dikali PH dibagi PX. Nah, keterangannya yaitu data X itu data dengan kelas yang belum diketahui. Terus H-nya itu hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik. Terus PH himpunan X itu probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Terus yang PH itu probabilitas hipotesis H. Oke. Selanjutnya sebagai contoh perhitungan. Nah, ini di bawah ini nih. Di bawah ini terdapat 10 data sampel dengan 6 data nasabah macet dan 4 data nasabah lancar. Dan ingin menganalisis data nasabah baru dengan kondisional sebagai berikut. Nah, ini sebagai data contoh, namanya Nina, gajinya 4.200.000, diubah menjadi nominal diskritnya jadi 2. Terus total pinjamannya itu 1 juta, diubah menjadi nominal diskritnya 1. Terus kapasitinya 12 bulan, diubah menjadi nominal diskritnya 1. Kondisionalnya itu baik. Terus diubah menjadi nominal diskritnya 1, jadi 2, 1, 1, 1. Nah, terus pernyataan kondisional di atas, maka probabilitas yang didapatkan yaitu P collectibility dengan nilai 1 sama dengan 4/10, itu untuk collectibility lancar. Terus untuk P collectibility dengan nilai 0 sama dengan 6/10 itu disebutnya collectibility macet, karena yang 6 itu nilai yang macet, yang 4 itu nilainya yang data yang lancar. Terus mencari nilai probabilitas pada setiap atribut. Nah, ini probabilitas gaji dengan nilai 2 berdasarkan hipotesis collectibility dengan nilai 1 sama dengan 3/4. Nah, probabilitas gaji dengan nilai 2 berdasarkan hipotesis collectibility-nya dengan nilai 0 sama dengan 4/6. Nah, probabilitas total pinjaman sama dengan 1 atau dengan nilai 1 berdasarkan hipotesis collectibility sama dengan 1 sama dengan 1/4. Terus probabilitas total pinjaman dengan nilai 1 berdasarkan hipotesis collectibility dengan nilai 0 sama dengan 0,6. Nah, habis itu probabilitas capacity dengan nilai 1 berdasarkan hipotesis collectibility dengan nilai 1 sama dengan 1/4. Probabilitas capacity dengan nilai 1 berdasarkan hipotesis collectibility yang dengan nilai 0 sama dengan 1/6. Probabilitas kondisional 1, probabilitas kondisional sama dengan 1 atau dengan nilai 1 berdasarkan hipotesis collectibility dengan nilai 1 atau sama dengan 1 sama dengan 4/4. Nah, habis itu probabilitas kondisional dengan nilai 1 atau sama dengan 1 berdasarkan hipotesis collectibility dengan nilai 0 atau sama dengan 0 sama dengan 2/6. Lalu pada slide ini itu mengalihkan semua collectibility dengan nilai 1, yaitu sama dengan 3/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 4/4, yang ini nih. Terus sama dengan 0,046875. Lalu
Mengalikan semua hasil collectability dengan nilai 0, yaitu 4/6 dikali 0/6 dikali 1/6 dikali 2/6 sama dengan 0. Nah, maka nilai tertinggi terdapat pada hasil collectability dengan nilai 1, maka hasil analisa bahwa data nasabah baru akan memiliki hasil yang benar. Hasil yang lancar. Ya, udah sekian presentasinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.